Baik, puji Tuhan, shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan sukacita yang penuh, sebab Tuhan berikan kepada kita sukacita itu. Siapkan hati kita bersama-sama, kita masuk dalam hadirat-Nya. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati hari demi hari. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas setiap kami. Dan biarlah sore hari ini kami boleh masuk dengan keberanian iman datang kepada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Sehingga sukacita kami menjadi penuh. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang percaya. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah bagi setiap kita, saudara. Hati kita di hadapan-Nya bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, hati setiap kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata bagi setiap kami, nyata dalam hidupku. Bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hatimu bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Mari saudara bersama katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Dengan setiap kami, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Bersama-sama gerak hatimu. Ku bersyukur Tuhan. Dengar kami, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Hati kami Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Kita sembah Dia bersama-sama. Haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan tinggi. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama masuk hadirat-Nya. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian dari setiap hati kita untuk menyembah Allah kita. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, saya mengajak pribadi lepas pribadi kita datang kepada Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sehingga sore hari ini saya percaya saudara bersyukur bukan tanpa alasan. Saudara bersyukur karena engkau telah diberikan kehidupan yang baru oleh Allah kita. Saya mengajak pribadi lepas pribadi, mari bangkit semangat kita. Biarlah hati kita hari ini persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Mari bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, mari saudara-saudara siap buat Allah kita. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus mau berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, sore hari ini saya mengajak kita lebih masuk dalam hadirat-Nya. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga kita tak ragu datang kepada Tuhan. Sebab alasan itulah mengapa kita tidak ragu. Sebab Dia merencanakan sesuatu yang baik. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Semua berkata, Bapa, ku percaya, amin. Rancangan-Mu indah, Bapa, ku percaya. Sebab Engkau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bersama-sama katakan, takkan ragu setiap kami Tuhan, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Semua panggil namanya bersama, katakan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya sebab Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Hati kita di hadapan-Nya bersama. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya sebab Engkau
bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Hati kami Tuhan, Bapa, ku percaya. Setiap kami tahu rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya, sebab Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan, Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Hati kami, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Allah kita dahsyat, saudara. Puji Tuhan, Dia selalu mengasihi kita dan masih ada waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah dan biarlah hari ini firman Tuhan boleh memberkati setiap kita semua. Haleluya. Engkau bagi kami Tuhan, sehingga hidup ini lebih berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Bersama-sama katakan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita pujian ini bersama-sama. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bersama-sama katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Mari bersama katakan, ku tahu rencanamu, hati kami siapkan di hadapanmu, indah bagimu. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Oh, ku tahu rancanganmu, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bapa, kami tahu bahwa rencanamu tidaklah seperti rencana kami. Kami tahu bahwa jalan-jalanmu tidak seperti jalan-jalan yang kami pikirkan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Untuk itu, sore hari ini, teguhkanlah kami dengan firman-Mu. Sebab kami tahu firman Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bahkan untuk mendidik kami di dalam kebenaran. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang percaya. Bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam ibadah online kita hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di masa-masa pandemi ini rupanya tidak hanya menguji kesehatan kita saja, menguji mungkin juga perekonomian kita, tetapi saya secara pribadi merasa bahwa masa-masa pandemi ini tentu saja juga menguji kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Dan yang paling menentukan apakah kualitas iman kita dianggap baik atau tidak oleh Tuhan tentu saja adalah hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Kita kembali kepada dasar dari kekristenan, bukanlah suatu tata cara ibadah atau suatu kumpulan dari hukum-hukum yang ditentukan, tetapi kembali kepada hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan yang benar. Bapak Ibu sekalian, Raja Daud juga mengungkapkan satu hubungan pribadinya dengan Tuhan di dalam suatu mazmur yang amat terkenal, di mana dia menempatkan dirinya sebagai seekor domba dan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik. Di situ dia ingin menceritakan pengalaman pribadinya sejak masa muda sampai dia menjadi raja, bahwasanya Tuhan begitu sangat baik mencurahkan berkat-berkatnya seperti seorang gembala yang begitu baik di dalam memelihara domba-dombanya. Bapak Ibu, menjadi yang menarik di sini, kalau Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya sebagai seorang gembala, bagaimana dengan kita, domba-dombanya? Apakah kita sudah menunjukkan juga satu sikap yang sepadan menjadi seekor atau menjadi domba yang baik juga di hadapan Tuhan? Pada hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu domba yang baik, sebagai satu respon dari apa yang sudah dilakukan oleh gembala kita, Tuhan Yesus, yang sungguh amat baik. Bapak Ibu sekalian, Daud mengungkapkan hubungan pribadinya dengan Tuhan di dalam mazmur yang amat terkenal, yaitu mazmur pasal yang ke-23. Saya akan membacakan mazmur pasal 23 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 23 ini terbagi menjadi dua bagian. Ayat pertama dan ayat keempat itu menggambarkan Daud sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala yang boleh memelihara dia. Dan di ayat yang kelima dan keenam ada satu perumpamaan di mana Daud bukan lagi menganggap dirinya sebagai domba, tetapi hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat lagi antara manusia dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebetulnya hubungan pribadi yang intim, yang dekat dengan Tuhan seperti yang pernah ditunjukkan Daud terhadap Tuhan. Yang pertama adalah di Mazmur 23 ayat 5 bagian A. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya percaya ini adalah pengalaman pribadi Daud yang dituliskan di dalam sebuah mazmur atau nyanyian, mengungkapkan bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan. Daud dalam sejarah pernah melakukan banyak sekali peperangan, sehingga tentu saja dia memiliki banyak sekali lawan-lawan yang harus dihadapi. Tetapi di dalam menghadapi lawan-lawannya, mulai dari Goliat, Saul sendiri, Absalom, bahkan raja-raja bangsa-bangsa yang di sekitar wilayah Israel, Daud mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan di saat-saat tersulit pun di dalam hidup Daud, Tuhan tidak pernah membiarkan Daud untuk kekurangan atau mati kelaparan. Karena itu dia menuliskan sebuah mazmur bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga meyakini hal yang sama dengan apa yang menjadi pengalaman Daud? Di saat-saat tersulit di dalam kehidupan kita pun, kita harus punya iman, kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan bukannya tidak peduli atau tidak tahu dengan segala keperluan kebutuhan kita, tetapi Allah kita adalah betul-betul gembala yang baik, yang senantiasa peduli, bahkan senantiasa boleh memelihara kehidupan kita, bahkan di saat-saat tersulit pun di dalam kehidupan kita. Di dalam masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, mungkin ini saat-saat tersulit di dalam hidup kita, saya tidak tahu, atau mungkin ada saat-saat tersulit yang lain. Tetapi percayalah satu hal, bahwa di saat-saat tersulit pun di dalam kehidupan kita, seolah-olah di hadapan lawan kita, seolah-olah di dalam suatu peperangan yang menghimpit kehidupan kita sekalipun, Tuhan akan terus memelihara kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sebagai domba yang baik, maka tidak seharusnya kita mengkhawatirkan akan kebutuhan kita sehari-hari. Sebagai domba yang baik, tidak seharusnya kita cemas, kita takut akan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Sebagai domba yang baik, yang pertama kita harus meyakini bahwa Tuhan Allah yang akan terus memelihara kita, dan kita tidak perlu lagi takut dan khawatir akan kebutuhan kita yang akan senantiasa Tuhan peliharakan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, di Mazmur 23 ayat 5 bagian B, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saya percaya ini juga pengalaman pribadi Raja Daud ketika dia diurapi dengan minyak untuk kemudian diangkat menjadi Raja Israel. Memang pada waktu perjanjian lama,
ada hal-hal khusus yang kemudian mendapatkan pengurapan minyak, seperti halnya pengangkatan raja, pelantikan imam, maupun pengurapan terhadap alat-alat yang akan dipergunakan di dalam peribadatan di kemah tabernakel. Bapak Ibu sekalian, semuanya itu menggambarkan bahwa orang atau benda-benda itu betul-betul disucikan, dikuduskan, dan dikhususkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Maka tidak sembarangan minyak urapan itu kemudian dituangkan atau diurapi kepada seseorang atau suatu benda, ya. Dan pembuatannya pun secara khusus juga. Jadi ini betul-betul satu bentuk penyucian, pengudusan untuk kemudian dikhususkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga sebagai dombanya Tuhan, kita juga sudah dikuduskan dan disucikan di dalam seluruh kehidupan kita? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, tentu saja Tuhan juga sudah mengurapi kita dengan minyak yang sama, yaitu menyucikan, menguduskan kita, yaitu ketika kita betul-betul sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni dengan kuasa darahnya di kayu salib. Terus sebagai domba yang baik, bagaimana respon kita? Tuhan Yesus menasihatkan di Yohanes 8 ayat yang ke-11, ketika dia mengatakan ini kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan menasihatkan kepada perempuan yang kedapatan zina ini ketika dia bertobat di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahannya. Tuhan tidak menghukum dia, bahkan Tuhan memberikan kasih dan pengampunannya kepada perempuan ini, dan menjadi satu pesan yang penting, yaitu jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah juga dengan kehidupan kita sebagai domba yang baik, yang sudah mendapatkan pengurapan, yang sudah mendapatkan penyucian dan kekudusan dari kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, yaitu kita menjaga kekudusan kita dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah memberikan darahnya, tubuhnya di kayu salib untuk menyucikan, menguduskan, bahkan mengkhususkan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sebagai domba yang baik, sudah seharusnya kita menjaga kekudusan kita, dan kita berusaha menjaga kehidupan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, masih di Mazmur 23 ayat yang kelima, bagian yang C. Pialaku penuh melimpah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditafsirkan atau diartikan, engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Jadi rupanya piala ini berisi minuman yang bukan biasa, tetapi betul-betul minuman yang lezat, identik dengan anggur, Bapak Ibu. Ini menjadi satu simbol atau lambang dari sukacita, dimana kalau ada sebuah peristiwa yang bersukacita, seperti hanya pesta pernikahan atau pesta apapun, selalu dihidangkan minuman yang terbaik atau anggur yang terbaik. Ini menandakan suatu bentuk kegembiraan, kesenangan atau sukacita dalam diri seseorang. Tetapi bagaimana sifat dari sukacita itu sendiri? Daud yang mengalami Tuhan, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak menempatkan sukacitanya hanya karena hal-hal yang bersifat jasmani atau duniawi, Bapak Ibu. Daud menempatkan sukacitanya bukan kepada berkat-berkat Tuhan saja, tetapi Daud menempatkan sukacitanya hanya kepada
pribadi Tuhan, bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Alkitab menasihatkan di Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi Ibu katakan, bersukacitalah. Alkitab menasihatkan kita untuk senantiasa bersukacita. Bersukacita setiap saat, tetapi ada syaratnya. Bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah piala sukacita kita juga menempatkan dengan tepat pada porsinya, yaitu bukan hanya bersukacita kepada hal-hal berkat-berkat jasmani, tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana bersukacita di dalam Tuhan? Di 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Inilah Bapak Ibu, piala sukacita kita yang melimpah-limpah, bukan hanya mendapatkan kesenangan secara duniawi, berkat-berkat duniawi yang memang Tuhan sediakan buat kehidupan kita, tetapi sukacita di dalam Tuhan, yaitu di dalam penderitaan Kristus. Kita boleh tetap bersukacita sekalipun mungkin saat ini kita sedang menderita, mengalami hal yang tidak enak, karena kita taat akan kebenaran Kristus, karena kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Demikian juga kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Inilah sukacita yang benar, yaitu kita bersukacita karena kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagai domba-domba yang baik, yang ketiga, kita juga harus senantiasa bersukacita hanya karena Tuhan, hanya karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan karena dunia, bukan karena berkat-berkat kesenangan dunia. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu, sebagai domba-domba yang baik, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 23 ayat 6 bagian yang A. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saya percaya ini juga pengalaman pribadi dari Daud ketika dia hanya menaruh pengharapannya kepada Tuhan saja. Sekalipun dia mempunyai banyak panglima-panglima perang, dia mempunyai banyak tentara, dan dia sempat membanggakan hal itu, dan akhirnya itu menjadi satu hukuman, satu dosa yang mendatangkan hukuman bagi Daud. Tetapi kemudian dia bertobat dan dia menaruh pengharapan hidupnya selama ada di dunia ini, selama dia hidup, hanya kepada kebajikan dan kemurahan Tuhan saja. Bukan kepada manusia, bukan kepada pihak-pihak yang lain. Tetapi dia hanya menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah sia-sia. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi Alkitab menegaskan, ketika kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada kemurahan hati Tuhan, maka pengharapan itu sebetulnya adalah pengharapan yang kuat, Bapak Ibu. Pengharapan yang berkuasa, pengharapan yang bahkan tidak pernah sia-sia dan mengecewakan kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam pengharapan akan kasih setia, akan kemurahan Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan, bahkan Tuhan mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, sebagai domba yang baik, yang keempat yang harus kita lakukan adalah kita hanya berharap kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia ini, bukan kepada manusia sekalipun,
tetapi kita hanya berharap kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, sebagai domba yang baik, di dalam Mazmur pasal 23 ayat ke-6 bagian yang B, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Arti dari sepanjang masa ini di dalam bahasa Inggris selama forever, jadi di dalam keseluruhan hidupnya. Ini adalah pengalaman Raja Daud ketika dia ingin sekali membangun rumah Tuhan yang permanen, tetapi Tuhan bilang bahwa Daud tidak layak untuk membangun itu karena tangannya terlalu banyak untuk menumpahkan darah. Tapi ini menjadi satu kerinduan bahwa di atas segala kemenangan-kemenangan dalam peperangan, di atas segala kemasyuran namanya, di atas segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, di atas semua yang sudah diraihnya, ada satu keinginan dari Raja Daud, yaitu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, diam di dalam bait Allah sampai selama-lamanya. Apakah ini juga menjadi kerinduan hati kita Bapak Ibu? Bukan hanya kita merindukan beribadah kembali di gereja yang sementara ini ditutup ya, karena ada pandemi COVID, demi untuk mencegah penularan lebih banyak lagi, melindungi jemaat kita. Tetapi bukan hanya beribadah setiap minggunya, tetapi kita senantiasa ada di dalam bait Allah sampai selama-lamanya, sepanjang masa. Ini bukan hanya kerinduan selama kita hidup di dunia, bukan hanya kerinduan selama hari Minggu saja ketika kita beribadah ke gereja, tetapi ini adalah kerinduan untuk selama-lamanya. Ini adalah kerinduan untuk sepanjang masa, sampai ketika Tuhan pun memanggil kehidupan kita, kita masih merindukan kita ada di hadapan Tuhan di dalam bait Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah seharusnya yang menjadi kerinduan kita juga sebagai domba-domba yang baik. Kita bukan hanya merindukan bait Allah atau rumah Allah di dunia ini saja. Ketika kita mungkin merindukan kita beribadah minggu kembali di gereja, tetapi lebih daripada itu kita merindukan sepanjang masa, sampai selama-lamanya, sampai kepada kekekalan. Kita akan terus berada di dalam bait Allah, di dalam hadirat Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagai domba-domba yang baik, sekali lagi, apakah kita mempunyai kerinduan yang sama dengan yang dialami oleh Daud? Apakah kerinduan kita kepada surga yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita? Kalau kita masih merindukan dunia ini dengan segala kemewahannya, dengan segala kesenangannya, artinya kita sudah tidak mempunyai lagi kerinduan untuk kita diam di dalam rumah Tuhan, merindukan kerajaan surga untuk selama-lamanya. Tetapi ketika kita merindukan surga itu di dalam kehidupan kita, maka ada satu keinginan di dalam hidup kita untuk senantiasa menantikan Tuhan kembali untuk mengangkat kita kembali kepada baitnya yang kudus, yaitu di surga. Puji Tuhan Bapak Ibu, itulah paling tidak 5 hal yang menggambarkan hubungan yang pribadi yang dekat antara Daud dengan Tuhan sebagai domba yang baik, sebagai jawaban kita terhadap gembala kita yang sudah menunjukkan kebaikan kepada kita. Yang pertama,
Kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi ragu akan pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari, sekalipun di saat-saat tersulit dalam hidup kita. Yang kedua adalah biarlah kita boleh menjaga kekudusan kita dan tidak lagi berbuat dosa, karena Tuhan sudah mengurapi kita, Tuhan sudah menyucikan, menguduskan kita, bahkan mengkhususkan kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita senantiasa bersukacita hanya karena Tuhan, bersukacita hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam atau karena hal-hal berkat-berkat dunia saja. Karena kenapa? Karena piala sukacita kita sudah melimpah-limpah, dilimpahkan oleh Tuhan. Yang keempat, kita hanya berharap kepada kasih dan kemurahan Tuhan selama kita hidup di dunia. Kita tidak lagi mengharapkan manusia, kita tidak lagi mengharapkan diri kita sendiri bahkan, tetapi kita hanya mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan yang kelima, Bapak Ibu, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan sambil kita merindukan, kita tetap ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sampai selama-lamanya, sampai kepada kekekalan. Kita boleh tetap menjaga kesetiaan kita, pikiran kita, hati kita, bukan tertambat di dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan di surga. Puji Tuhan Bapak Ibu, itulah berkat firman Tuhan pada hari ini, membuat kita menjadi domba-domba yang baik. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memang Allah kami, Tuhan kami, gembala kami yang sungguh amat baik. Dan kami mau belajar pada hari ini Tuhan, menjadi domba-domba-Mu yang menunjukkan kebaikan yang sama. Biarlah setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, firman-Mu boleh senantiasa ada di dalam hidup kami, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sama seperti Daud Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang kuat, yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Kami senantiasa juga mau menyandarkan iman kami kepada hubungan kami kepada Tuhan. Kami mau menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan. Kami tidak lagi khawatir akan kehidupan dunia ini. Kami sungguh sangat percaya bahwa Tuhan yang akan terus memelihara hidup kami. Kami juga mau berusaha untuk menjaga kekudusan kami Tuhan. Engkau yang sudah mengurapi kami, Engkau yang sudah menyucikan kami. Jangan sampai kami berbuat dosa lagi. Kami mau terus bersukacita karena Tuhan. Kami terus bersukacita hanya di dalam Tuhan, bukan karena dunia ini Tuhan. Dan kami mau menaruh pengharapan kami selama kami hidup di dalam dunia ini, bukan kepada hal-hal yang lain, hanya kepada Tuhan yang menunjukkan kasih dan kemurahan. Dan biarlah kami boleh tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami, bahkan sampai kekekalan di surga. Kami terus menempatkan hati kami di dalam surga. Kami tidak lagi menempatkan hati kami di dalam dunia ini Tuhan, tetapi kami menambatkan hati dan pengharapan kami kepada kekekalan di surga. Kami boleh terus setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore kekasih Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita sore hari ini, dan kita semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun dalam suasana beribadah di rumah, Tuhan hadir di rumah Anda. Amin. Dan memberkati kita semua. Kekasih Tuhan yang sudah beribadah ingin memberikan persembahan, silakan di 033 194 3001 rekening BCA atas nama GBT Kristus Pengasih, atau rekening persepuluhan di 033 8888 191 juga di rekening BCA GBT Kristus Pengasih. Semua persembahan Anda diberkati oleh Tuhan dan akan dipakai untuk pekerjaan di tempat kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ini
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapa di surga, lihatlah umat-Mu yang pada sore hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing, bersama dengan keluarga, anak-anak mereka. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Firman yang ditaburkan tak kembali dengan sia-sia. Pujian yang kami naikkan mengharumkan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan boleh semua untuk kemuliaan dan horor bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga dan kesehatan kami, berkati masa depan keturunan kami. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah keluarga, memberkati setiap kami. Izinkan hamba untuk mengurapi dan memberkati jemaat-Mu yang pada sore hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing dengan berkat dan urapan yang dari Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti